Halo semuanya, kembali lagi bersama Bude Yanti yang pada saat ini akan melanjutkan cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran di antara Xiaoyan melawan Danda Cheng yang masih memanas. Lalu pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus waspada dengan kekuatan spiritual yang dilesatkan oleh Danda Cheng. Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatan spiritualnya maka Xiaoyan pasti akan terjebak lagi oleh kekuatan jiwa milik Danda Cheng. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pertarungan spiritual cakram penggiling jiwa, sehingga dua buah gilingan besar berwarna hitam dan putih seketika muncul di atas kepala Danda Cheng. Lalu kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar dicurahkan dan Xiaoyan lanjut mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual lainnya. Lalu Xiaoyan mengeluarkan teknik keterampilan pertarungan spiritual Gold Sky. Saat ini Xiaoyan berniat untuk membentuk ruang ilusi demi menjebak Danda Cheng di dalamnya. Akan tetapi pada saat ini Danda Cheng hanya tersenyum dan mulai meledek ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki keterampilan pertarungan spiritual yang sangat kecil. Xiaoyan benar-benar berani menggunakan serangan ini kepada Danda Cheng. Pada saat ini izinkan Danda Cheng mengeluarkan teknik keterampilan pertarungan spiritual sesungguhnya. Lalu Danda Cheng segera mengeluarkan teknik Zero Space yang dilesakkan ke arah Xiaoyan. Dan bersamaan dengan itu lingkungan di sekeliling Xiaoyan pada saat ini memadat membentuk sebuah lingkaran es. Kemudian Xiaoyan benar-benar dikelilingi oleh dinding es dan perasaan dingin segera menyebar dengan cepat. Melihat hal tersebut Danda Cheng pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa hari ini adalah kematian Xiaoyan. Lalu di ruang 0 derajat dimensi milik Danda Cheng ini selama kekuatan spiritual Xiaoyan tidak sekuat kekuatan spiritual Danda Cheng, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih menggoda Danda Cheng dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar ketua agung dari Pil Palace pada saat ini jangan khawatir. Apakah Danda Cheng lupa pada saat sebelumnya keterampilan bertarung Danda Cheng benar-benar sebuah sampah? Mendengar hal tersebut Danda Cheng tentu saja pada saat ini menjadi semakin marah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu di dalam benaknya. Xiaoyan menyipitkan matanya dan bersamaan dengan itu tablet giok segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tablet giok ini adalah benda yang diberikan oleh Kaisar Xiaoyao dan di dalamnya terdapat 3 hal aneh yang tidak diketahui. Xiaoyan pada saat ini memiliki ide untuk menerobos kekuatan spiritualnya sendiri. Xiaoyan benar-benar mengabaikan Danda Cheng dan pada saat ini memegang tablet giok yang diberikan oleh Kaisar Xiaoyao. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah serangan dari Danda Cheng, Xiaoyan segera menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giok. Lalu di sisi lain pada saat ini sambil menyerang Danda Cheng segera berteriak kepada Xiaoyan. Danda Cheng berkata izinkan dirinya menunjukkan kepada Xiaoyan bagaimana perbedaan kekuatan spiritual di antara mereka. Tentu saja kekuatan spiritual tahap awal keadaan Di tidak akan sebanding dengan kekuatan spiritual tahap akhir keadaan Yi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan Danda Cheng pada saat ini berada di tahap awal keadaan Di. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya cahaya giok pada saat ini segera melonjak. Kemudian cahaya giok ini benar-benar membungkus tubuh Xiaoyan dan pada saat ini tampaknya Xiaoyan telah masuk ke dimensi lain. Setelah masuk Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling ruangan yang sangat besar. Lalu banyak aura yang pada saat ini dipancarkan oleh masing-masing kelompok cahaya yang berada di hadapan Xiaoyan, dan tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan energinya benar-benar sangatlah lembut. Lalu pada akhirnya dengan kegembiraan Xiaoyan segera meraih kelompok cahaya hantu putih yang berada di hadapannya. Bersamaan dengan itu kekuatan spiritual Xiaoyan langsung tersedot oleh sekelompok cahaya putih ini. Lalu Xiaoyan seketika menyadari tampaknya kesadaran spiritual dari roh hantu ini semuanya telah dihilangkan oleh Kaisar Xiaoyao, sehingga dengan begitu maka tingkat penyerapan dari roh hantu ini sepertinya tidak akan memakan waktu yang cukup banyak.
bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini tiba-tiba sebuah suara halus perlahan datang dari sosok ikan kecil berwarna-warni. Tentu saja Xiao Yan sedikit terkejut sebelum akhirnya menoleh ke arah sosok tersebut. Lalu sosok tersebut segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan ini adalah tuannya? Kaisar Xiao Yao memerintahkannya untuk menunggu seseorang di sini. Dirinya juga mengatakan bahwa suatu hari akan datang seseorang yang akan menjadi tuan baru miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya mengangguk. Melihat ekspresi dari Xiao Yan ini, sosok tersebut seolah-olah gembira dan berkata, akhirnya dirinya memiliki tuan baru. Lalu setelah itu ikan ini pun berkeliling di sekitar Xiao Yan sebelum akhirnya segera mencium kening di antara alis Xiao Yan. Dan dengan segera kekuatan roh hantu yang agung mengalir ke Xiao Yan dengan gila-gilaan. Merasakan hal ini Xiao Yan pun berniat untuk melakukan seni roh darah. Akan tetapi pada saat ini gambaran segera muncul di dalam benak Xiao Yan, yaitu pemandangan pertempuran di luar pada saat ini muncul. Xiao Yan bisa melihat seluruh situasi dari pertempuran dan bahkan melihat sosoknya sendiri. Lalu Xiao Yan pun terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sini, mengapa adegan pertempuran di luar pada saat ini muncul di benak Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera menyadari tampaknya hal ini memiliki pengaruh dengan ikan kecil berwarna-warni sebelumnya. Pada saat ini Xiao Yan bisa melihat gambaran yang berkembang di benaknya di mana Xiao Yan terjebak di ruang nol dimensi milik dan Da Cheng. Xiao Yan juga melihat Zhen Zongfu, Guiyin, Zhan Huan, Zhen Bufan, dan tetua keempat King Yuan Tian, begitu juga dengan Xie Tu yang pada saat ini bertarung. Semua orang-orang dari Xiao Mansion ini benar-benar terjerat dengan pertempuran melawan Raja Iblis di udara. Melihat pertempuran ini Xiao Yan segera menatap ke arah sosok berdarah yang digantung di langit. Lalu Xiao Yan menyusutkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah Raja Boneka Iblis. Sungguh tidak terduga bahwa ini sebenarnya telah disempurnakan oleh Pil Palace. Bagaimana mungkin Pil Palace bisa menyempurnakan boneka yang memiliki kekuatan yang menakjubkan ini? Bersamaan dengan pemikiran keterkejutan Xiao Yan ini, kedua tanduk dari sosok tersebut bersinar terang. Tanduk Raja Iblis pada saat ini terjalin dengan guntur dan berubah menjadi kilatan petir yang membombardir ke arah Zhen Zongfu dan yang lainnya. Lalu Zhen Zongfu dan Guiyin pada saat ini mengerutkan kening dan segera mengelak. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan dari Raja Iblis benar-benar sangat cepat dan sosoknya segera muncul di belakang Zhen Zongfu. Kemudian Raja Boneka Iblis segera melesatkan telapak tangan dan pada saat ini segera menghantam punggung Zhen Zongfu. Dan seketika Zhen Zongfu meludahkan seteguk darah dan tubuhnya pada saat ini segera terhempas. Lalu tidak lama berselang setelah itu boneka Raja Iblis segera mulai menghilang kembali. Dan begitu sosoknya muncul pada saat ini dirinya berada di belakang Guiyin dan segera kembali melesatkan telapak tangannya. Lalu telapak tangan ini dengan keras menghantam Guiyin hingga pada akhirnya Guiyin juga memuntahkan seteguk darah dan terhempas. Melihat pemandangan ini Xiao Yan benar-benar terkejut karena tidak menyangka kekuatan dari Raja Iblis ini sangatlah kuat. Bahkan orang terkuat di Xiao Mansion yang merupakan puncak bintang 8 Dodi begitu juga dengan Guiyin pada saat ini tidak bisa menghadapinya. Lalu bulu-bulu di tubuh Xiao Yan pada saat ini berdiri tegak karena Xiao Yan benar-benar tidak menduga hal ini. Bersamaan dengan itu gambaran di benak Xiao Yan perlahan-lahan menghilang. Lalu ikan kecil berwarna-warni pun segera keluar dari dahi Xiao Yan dan pada saat ini berenang dengan penuh semangat di sekitaran Xiao Yan. Dan pada akhirnya Xiao Yan yang dipenuhi dengan keheranan pun segera bertanya siapakah nama dari roh hantu tersebut. Roh hantu itu pun segera berkata bahwa dirinya memiliki nama roh iblis kekuatan supranatural. Mendengar nama ini pikiran Xiao Yan seketika langsung dipenuhi dengan raungan. Xiao Yan pernah mendengar nama ini sebelumnya dan Xiao Yan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah legenda. Namun tanpa disadari pada saat ini peringkat roh hantu yang berada di antara 5 besar ini benar-benar berada di hadapannya. Selain itu sesuai dengan namanya roh hantu ini juga memiliki kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan roh hantu lainnya. Hal itu dikarenakan kemampuan dari roh hantu ini sangat kuat untuk dapat meramal masa depan.
bahkan dirinya bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana mungkin kemampuan ini tidak menentang surga. Lalu pada akhirnya Xiao Yan yang memikirkan adegan sebelumnya pada saat ini tidak bisa menunda waktu. Xiao Yan menyadari tampaknya apa yang baru saja Xiao Yan lihat adalah gambaran masa depan beberapa saat ke depan, dan Xiao Yan tampaknya harus segera menyerap roh iblis kekuatan supranatural ini. Lalu Xiao Yan akhirnya segera mengaktifkan seni roh darah di tubuhnya dan dengan penyerapan roh iblis kekuatan supranatural, lalu sumber energi kaisar di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini meningkat dengan cepat, dan pada saat ini kekuatan tahap menengah bintang 8 Dou-di milik Xiao Yan juga telah sepenuhnya stabil. Oleh karena itu kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera melonjak. Selain itu mata Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba melebar dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Xiao Yan benar-benar takjub karena Xiao Yan pada saat ini menemukan keterampilan bertarung spiritual. Setelah Xiao Yan banyak menyerap roh hantu, ini adalah pertama kalinya roh hantu memiliki keterampilan bertarung spiritualnya sendiri. Lalu akhirnya banyak informasi pada saat ini segera masuk ke kepala Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan segera mengetahui keterampilan bertarung spiritual ini memiliki nama mata kekuatan spiritual, dan bersamaan dengan Xiao Yan yang menyerap roh iblis kekuatan supranatural ini, Xiao Yan juga mempelajari teknik baru yang ada di dalam pikirannya, dan berdasarkan informasi yang Xiao Yan dapat maka roh hantu ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan. Akan tetapi persyaratan untuk melakukannya adalah kekuatan spiritual seseorang harus tinggi, dan jika Xiao Yan ingin menggunakan keterampilan bertarung ini setidaknya Xiao Yan harus berada di peringkat menengah keadaan di. Meskipun Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan ini sebelum waktunya, akan tetapi efeknya tentu saja tidak akan maksimal, tetapi keterampilan bertarung ini juga akan melukai jiwa Xiao Yan jika Xiao Yan tidak memenuhi persyaratan. Selain itu ada banyak pantangan ketika Xiao Yan ingin menggunakan mata kekuatan supranatural atau mata gaib. Pada akhirnya banyak informasi segera dipelajari oleh Xiao Yan dan penyempurnaan ini pun dengan cepat berlalu. Pada akhirnya mata Xiao Yan segera terbuka dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan bergumam bahwa pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan akhirnya telah berada di tahap awal keadaan di. Oleh karena itu izinkan Xiao Yan mencoba seberapa kuat kekuatan spiritual di tahap awal keadaan di. Bersamaan dengan perkataan tersebut teratai hijau di samping Xiao Yan pada saat ini segera menghilang. Lalu Xiao Yan segera menyadari adanya kekuatan spiritual dari Danda Cheng yang masih mengejar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tampak tidak tergesa-gesa karena Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Danda Cheng sama dengan miliknya. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan bisa mengetahui kekuatan spiritual Xiao Yan lebih kuat jika dibandingkan dengan Danda Cheng. Hal itu dikarenakan Xiao Yan benar-benar menelan roh hantu yang merupakan 3 keajaiban aneh yang berada di dunia. Dan jika dibandingkan dengan Danda Cheng yang meningkatkan kekuatan spiritualnya secara sendiri, tentu saja Xiao Yan pada saat ini memiliki nilai lebih seperti keterampilan yang dimiliki oleh roh hantu. Selain itu energi dari roh hantu ini adalah energi yang sangat murni, sehingga dengan begitu kekuatan spiritual yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini jelas jauh lebih padat dan murni. Menyadari hal ini Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual. Lalu Xiao Yan mengeluarkan teknik cakram penggiling jiwa diikuti dengan teknik Gold Sky. Saat ini Xiao Yan menunjukkan 2 keterampilan bertarung jiwa berturut-turut dan dinding es di sekitar Xiao Yan seketika runtuh perlahan. Lalu bersamaan dengan itu kondisi pada saat ini benar-benar dibalik dengan Danda Cheng yang terjebak di dalam keterampilan bertarung spiritual milik Xiao Yan. Danda Cheng pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan, bahkan dirinya bertanya bagaimana mungkin bisa menghancurkan ruang 0 dimensi milik Danda Cheng. Lalu dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan dengan marah. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar licik karena telah menyembunyikan kekuatannya di dalam pertempuran.
dan Da Cheng pada saat ini benar-benar panik dan benar-benar tidak percaya karena serangannya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan ingin mengklarifikasi mengenai hal ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini baru saja menembus ke tahap awal keadaan oleh karena itu Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kekuatan yang tersembunyi sebelumnya. Menanggapi hal tersebut dan Da Cheng pada saat ini justru semakin tercengang, karena ini adalah kedua kalinya Xiao Yan benar-benar mengejutkan dan Da Cheng di tengah-tengah pertempuran. Lalu di tengah-tengah keheranannya ini dan Da Cheng tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan Da Cheng menyadari bahwa pada saat ini dirinya benar-benar telah ditekan oleh Xiao Yan. Kemudian pikiran dan Da Cheng meraung dan kesadarannya pada saat ini tiba-tiba menjadi kabur. Sementara itu Xiao Yan menyadari bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa ragu-ragu lagi dan memutuskan untuk melancarkan jurus pamungkasnya. Pada akhirnya tangan kiri Xiao Yan segera terangkat dan pada saat yang bersamaan busur panas segera terbentuk. Setelah itu Xiao Yan menempelkan jempol dan telunjuk dari tangan kanannya dan api surgawi pada saat ini segera melonjak. Kemudian api surgawi segera membentuk panah api surgawi yang pada saat ini bersiap untuk dilesatkan ke arah dan Da Cheng. Dan Da Cheng benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Sementara Xiao Yan pada saat ini segera menarik busurnya. Xiao Yan pun segera berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik panah teratai suci api surgawi, dan pada akhirnya panah surgawi ini pun segera melesat ke arah dan Da Cheng. Tentu saja kecepatan dari serangan ini benar-benar sangat cepat dan Da Cheng tentu saja tidak akan bisa menghindari hal ini. Lalu pada akhirnya panah ini pun segera mendekati dan Da Cheng dan Xiao Yan segera menghela nafas lega. Namun tiba-tiba Xiao Yan kembali terkejut setelah melihat sosok merah yang tiba-tiba muncul di depan dan Da Cheng. Kemudian panah Xiao Yan ini segera ditangkap oleh sosok berdarah ini tanpa ketegangan. Sosok ini tidak lain adalah boneka iblis darah yang telah melawan Xiao Yan sebelumnya. Dan tanpa diduga sosoknya pada saat ini muncul untuk memblokir pukulan fatal kepada dan Da Cheng. Lalu segera setelah itu kekuatan isap yang kuat segera menghancurkan teknik Gold Sky dan ruang jiwa yang dibentuk oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera melihat ke segala arah dan mencari keberadaan dari dan Da Cheng. Namun Xiao Yan tidak menemukan keberadaan dan Da Cheng bersamaan dengan ruang sekitar yang kembali ke keadaan sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat puluhan ribu prajurit yang sedang bertempur di bawah. Tentu saja Xiao Yan terus mencari-cari hingga pada akhirnya Xiao Yan menatap ke arah leluhur tua dari Pil Palace. Pada saat ini dirinya memegang dan Da Cheng dengan satu tangan. Lalu Xiao Yan menyipitkan matanya dengan penuh amarah setelah melihat dan Da Cheng yang pada saat ini terkulai. Dan Da Cheng tampaknya pada saat ini benar-benar telah terjatuh pingsan dan benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan pertempuran. Lalu Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera memalingkan pandangannya ke arah boneka iblis darah. Pada saat ini Xiao Yan dapat melihat lubang yang menembus tubuh dari boneka iblis darah. Xiao Yan juga bisa merasakan vitalitas dari boneka ini pada saat ini perlahan-lahan makin meredup. Namun Xiao Yan segera dikejutkan oleh sesuatu ketika Xiao Yan memandang ke arah wajah boneka ini. Karena Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah orang dari Xiao Mansion dan Xiao Yan pernah melihat sosoknya. Meskipun Xiao Yan tidak akrab dengan sosok ini tetapi Xiao Yan mengenali anak buahnya. Lalu Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan pada saat ini amarah benar-benar memenuhi hati Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan boneka itu pada saat ini segera ditarik masuk ke dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan bergumam bahwa dirinya akan membalas dendam 2 kali lipat atau semua anggotanya. Sementara itu di sisi lain leluhur tua Pil Palace pada saat ini kembali membuka mulutnya. Dirinya memerintahkan Raja Boneka Iblis pada saat ini untuk membunuh semua orang. Dan perkataan ini pun segera terdengar di telinga Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera menoleh. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Raja Iblis pun segera bergerak menuju ke arah kelompok Xiao Yan.
sasarannya pada saat ini adalah Zhen Zongfu dan Guiyin. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat kedua tanduk boneka Raja Iblis bersinar dan mengeluarkan guntur yang saling terjalin. Lalu adegan ini persis sama dengan apa yang dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini mengetahui apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera berteriak kepada Zhen Zongfu dan Guiyin agar mereka cepat minggir. Lalu baik Zhen Zongfu dan Guiyin pada akhirnya terkejut dan mereka pada saat ini segera menghindar. Akan tetapi sebelum mereka bergegas justru cahaya listrik segera meledak membentuk ladang ranjau yang sangat besar. Lalu mereka akhirnya tidak bisa mundur dari jangkauan ladang ranjau Raja Iblis. Zhen Zongfu dan Guiyin pada akhirnya hanya bisa mengutuk dan semua ini benar-benar sesuai dengan apa yang Xiao Yan lihat sebelumnya. Dan setiap adegan ini persis sama dengan apa yang dilihat oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera berteriak. Xiao Yan meneriakkan nama Kaisar Manusia agar berhati-hati di belakangnya. Mendengar hal ini Zhen Zongfu juga terkejut dan pada saat yang bersamaan dirinya juga merasakan ada yang tidak beres. Lalu dirinya pun segera menoleh dan benar saja pada saat ini boneka Raja Iblis muncul di depan Zhen Zongfu. Kemudian boneka ini mengepalkan tinjunya yang pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Zhen Zongfu. Lalu Zhen Zongfu pun segera mengambil tindakan pencegahan dengan melambaikan pedang putih miliknya. Kemudian dirinya segera membentuk perisai hingga pada akhirnya tinju pun segera menghantam perisai. Dan bersama dengan itu Zhen Zongfu pada akhirnya segera terhuyung-huyung mundur. Namun Xiao Yan merasa lega karena Zhen Zongfu pada saat ini tidak terlalu terluka parah. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan segera menyadari serangan berikutnya dari Raja Iblis. Lalu Xiao Yan segera menoleh ke arah Guiyin dan pada saat ini Xiao Yan tidak tahu bagaimana memanggil Guiyin. Oleh karena itu Xiao Yan asal sebut ketika Xiao Yan berkata, "Hai Mang Cecep, awas di belakangmu." Mendengar hal tersebut Guiyin pada saat ini tampak tersinggung dan menoleh ke arah Xiao Yan. Akan tetapi Guiyin segera menyadari ada sosok yang datang dan Guiyin seketika menoleh. Guiyin tidak memiliki waktu untuk memikirkan Xiao Yan yang tidak mengenali sosoknya. Lalu pada akhirnya Guiyin segera menatap ke arah boneka yang baru saja muncul dengan tinju di tangannya. Guiyin pada akhirnya segera melambaikan jubah lengannya dan pada saat ini mengeluarkan teknik 30.000 spanduk jiwa, sehingga bendera jiwa pada saat ini muncul di tangannya dan puluhan ribu jiwa mati meraung dalam sekejap. Mereka pada saat ini membentuk tameng untuk menghalangi tinju yang dilesatkan oleh Raja Iblis, dan pada akhirnya benturan pun segera terjadi dan teknik yang dikeluarkan oleh Guiyin dapat dihancurkan dengan mudah. Tubuh Guiyin juga pada saat ini mundur perlahan tetapi dirinya tidak mengeluarkan seteguk darah. Melihat hal ini Xiao Yan benar-benar merasa sangat lega. Xiao Yan tidak menyangka bahwa semua yang dirinya lihat sebelumnya benar-benar akan terjadi pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Guiyin pada saat ini mengutuk secara diam-diam. Dirinya berkata sungguh sial karena benda ini sangat sulit untuk dihadapi. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini sosok Zhen Zongfu segera menghampiri Guiyin. Zhen Zongfu segera berkata kepada Guiyin bahwa mereka sepertinya harus bekerja sama, karena jika tidak maka mereka tentu saja tidak akan bisa berurusan dengan sosok ini. Menanggapi hal tersebut Guiyin pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya bertanya, bagaimanakah cara mereka bekerja sama? Guiyin merasa bahwa sosok ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka berdua, dan berdasarkan pengalaman Guiyin bahkan jika mereka berdua bergabung, maka tingkat kemenangan di pihak mereka sepertinya hanya ada 30%. Zhen Zongfu pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahkan jika hanya ada 30% dari pertempuran, maka semua ini benar-benar tidak bisa dihindarkan dan mereka benar-benar harus bertempur dengan seluruh kemampuan. Mereka pada saat ini benar-benar harus menjaga jarak dan mencari kesempatan untuk menemukan kelemahan sosok ini. Meskipun metode ini tampak sedikit pengecut akan tetapi menurut Zhen Zongfu ini adalah cara terbaik untuk mengatasinya. Menanggapi hal tersebut Guiyin pun menganggukkan kepalanya dan pada saat yang bersamaan Raja Iblis Darah pada saat ini benar-benar tidak membiarkan mereka mengatur nafas.
karena sosoknya pada saat ini segera bergegas dengan cepat menuju ke arah Zhen Zongfu dan Guiyin. Melihat hal tersebut, Zhen Zongfu pun segera menembakkan manik-manik es di tangannya, kemudian manik-manik es ini pun langsung meledak di udara ketika bersentuhan dengan Raja Iblis. Lalu pada saat ini seluruh kulit bagian luar dari Raja Iblis benar-benar telah beku, bahkan pergerakannya juga pada saat ini benar-benar melambat hingga akhirnya sosoknya berhenti. Memanfaatkan hal ini, Zhen Zongfu dan Guiyin pada saat ini memutuskan untuk segera keluar. Mereka segera melesat menghindari zona listrik yang dibentuk oleh Raja Iblis. Setelah itu Zhen Zongfu pada saat ini segera menghela nafas lega dan menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan di manakah lagi sosok ini akan menyerang. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan hanya mengetahui langkahnya sampai di situ. Bersamaan dengan itu di sisi lain Raja Boneka Iblis pada saat ini segera menggerakkan otot-ototnya yang kaku. Lalu es yang menyelimuti tubuhnya pada saat ini segera dihancurkan dan sosoknya kembali menatap ke arah Zhen Zongfu dan Guiyin. Raja Iblis Darah ini benar-benar tidak membiarkan keduanya mengatur nafas, bahkan sosoknya pada saat ini segera bergegas melesat ke arah Zhen Zongfu dan Guiyin. Lalu pada akhirnya Zhen Zongfu dan Guiyin segera merumuskan cara untuk berhadapan dengan si monster. Kemudian kedua belah pihak pada saat ini benar-benar mengalami pertempuran yang sangat intens dengan banyak aturan yang terjadi. Lalu boneka Raja Iblis ini benar-benar terus menyerang Zhen Zongfu dan Guiyin. Sementara itu Zhen Zongfu dan Guiyin pada saat ini hanya terus menghindar sambil mencari kesempatan untuk menyerang titik lemah si monster. Lalu pertempuran yang intens pada saat ini benar-benar terjadi di antara kedua belah pihak. Akan tetapi pertempuran ini tidak berlangsung lama ketika Zhen Zongfu pada saat ini berhasil dipukul oleh Raja Iblis. Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk darah dan sosoknya segera terbang mundur. Lalu dirinya menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya meminum pil pemulihan untuk meningkatkan kembali doki miliknya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Iblis Darah kembali melesat ke arah Guiyin. Lalu kecepatan dari makhluk ini benar-benar sangat luar biasa sehingga membuat Guiyin pada saat ini benar-benar tidak memprediksi arahnya. Lalu pada akhirnya sosok ini pun sudah berada di dekat Guiyin dan dirinya segera melambaikan tangannya. Kemudian tinju besarnya pada saat ini segera kembali dilesatkan ke arah Guiyin dan Guiyin pada saat ini kembali mengeluarkan teknik pamungkasnya. Guiyin adalah pembunuh top dan dirinya merupakan orang dari klan monster. Oleh karena itu Guiyin pada saat ini memiliki pertahanan yang cukup baik. Terlebih lagi Guiyin juga telah menyerap banyak jiwa orang yang telah dirinya bunuh. Oleh karena itu pada saat ini dapat dikatakan ketahanan tubuh Guiyin akan cukup untuk berhadapan dengan boneka Raja Iblis. Namun meskipun begitu pada akhirnya di pertempuran ini Guiyin benar-benar terpojok. Guiyin benar-benar menderita luka hingga pada akhirnya tangan Guiyin pada saat ini dicengkram oleh Raja Iblis Darah. Lalu tangan Guiyin pada saat ini benar-benar dirobek dan putus. Sehingga darah berwarna biru kehijauan pada saat ini segera menetes bersamaan dengan Guiyin yang melarikan diri. Namun bersamaan dengan itu sosok dari boneka Raja Iblis pada saat ini sudah berada kembali di hadapan Guiyin. Kemudian boneka ini kembali melesatkan telapak tangannya dan pada saat ini menggenggam leher dari Guiyin. Lalu pada saat ini Guiyin benar-benar merasakan krisis di antara hidup dan mati. Dirinya benar-benar tidak menyangka kekuatan dari boneka ini benar-benar di luar imajinasinya. Bahkan Guiyin yang dapat dikatakan merupakan salah satu dou di bintang 8 terkuat pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan. Lalu di sisi lain semua orang juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat tangan Guiyin yang terputus dan pada saat ini lehernya digenggam. Sementara itu boneka ini benar-benar tidak memberi nafas bagi Guiyin. Lalu dirinya segera mengangkat tangan satunya dan pada saat ini cakar tajamnya benar-benar hendak dilesatkan ke arah Guiyin. Melihat hal ini Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar merasa sangat cemas. Namun Xiao Yan pada saat ini segera teringat keterampilan baru yang dirinya pelajari sebelumnya.
Lalu pada akhirnya Xiao Yan tanpa basa-basi segera mengangkat tangan kirinya dan busur seketika terbentuk. Lalu setelah itu panah api segera terbentuk dan Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan panah api surgawi ini ke arah si monster. Dan kecepatan dari serangan Xiao Yan ini pada saat ini menjadi semakin cepat. Hal itu dikarenakan pada saat ini kekuatan roh hantu telah bertambah di tubuh Xiao Yan. Sehingga dengan begitu maka fondasi dari bintang 8 Dou di tahap menengah Xiao Yan pada saat ini benar-benar stabil. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah panah yang pada saat ini benar-benar menghantam kepala dari Raja Iblis. Sehingga benturan dari api surgawi ini seketika benar-benar menyelimuti Raja Iblis. Lalu debu akibat benturan pada saat ini benar-benar menyebar ke segala arah. Dan perlahan-lahan setelah debu menghilang pada saat ini sosok Xiao Yan begitu juga semua orang segera kejutkan. Pada saat ini Guiyin benar-benar masih dicekik oleh tangan tajam dari Raja Iblis. Lalu Guiyin juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan daya tahan dari Raja Iblis ini. Kemudian Guiyin pada akhirnya yakin bahwa pada saat ini dirinya benar-benar mengalami proses krisis hidup dan mati. Hal itu dikarenakan dirinya pada saat ini sedang keroncongan. Tentu saja hal ini dikarenakan dia belum memakan soto di warung Bude Yanti.